Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Selamat malam sobat-sobat Petpol, balik lagi di podcast kami Saber Santai bersama Fater. Obrolan santai, gak bikin baper. Asik. Mantap. Kalau sobat-sobat Petpol nih lihat nih, ada wajah baru yang sebenarnya sudah tidak baru sobat-sobat Petpol. Orang lama ya. Cuman hijrah aja dia pindah ke tempat lain terus karena jauh gitu. Tapi kebanyakan ngomong gue di awal gitu. Lebih baik kenalan dulu aja dong sama orang yang ada di tengah kita ini yang mungkin sebenarnya dia ininya lah ya, yang menginisiasi podcast ini. Waduh, enggak dong. Orang di balik layar. Iya. Layar. Enggak. Oke, silakan Brother. Oke, perkenalkan nama saya. Nama lengkapnya Bartolomeus Richard Pati, biasa dipanggil Frater. Oke. Ini kalau saya aksi panggilan nih pasti gini terus. Ini udah template nih. Masih perkenalannya gini. Tingkat teologan tingkat 2. Jadi kesibukan saya nulis tesis. Tugas akhir. Berarti kita beda rumah ya? Ya, sekarang beda rumah. Oke. Tapi pernah satu rumah gitu. Iya dong. Pernah satu rumah. Bertahun-tahun kita satu rumah, asik. Iya, betul. Nih, tadi sobat-sobat Petpol dengar kalau Frater Richard ini dipanggilnya Frater Richard ya? Ya, betul. Frater Richard teologan berapa tadi? Teologan tingkat 2, tingkat akhir. Tingkat akhir lagi mengerjakan tesis. Coba dong di-spill dong Frater, ngerjain tesis tentang apa nih? Saya kebetulan menulis tentang eklesiologi gereja. Oke. Gitu. Di masa pandemi khususnya. Pandemi COVID-19 gitu. Jadi bagaimana keadaan gereja di tengah pandemi ini gitu. Apakah sepi ataukah biasa-biasa aja atau ada yang berubah? Nah, itu saya lihat. Asik. Tapi yang kalau mungkin kondisi gereja berubah tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, oke. Yes. Aduh, menarik ya. Jadi Frater Richard itu bahas tentang eklesiologi gereja di tengah pandemi COVID-19. Waduh, luar biasa. Kira-kira kayaknya juga relevan nih. Kira-kira ada. Enggak, maksudnya dengan topik kita saat ini gitu. Oh gitu. Oh iya betul. Topik kita saat ini apa tuh ya? Kira-kira sekarang kan PPKM udah nggak ada lagi. Ya, betul. Terus sekarang juga pembatasan masker juga apa tuh namanya? Udah leluasa dan banyak gereja yang sudah membuka diri tanpa harus pakai terus nggak ada kloter-kloter lagi. Terus udah kayak gitu apalagi ya? Tidak ada pembatasan kuota. Pita-pita di kursi-kursi udah dicabut. Iya, betul. Di gereja. Bahkan terima komuni pun sekarang udah nggak pakai penghalang lagi kayak gitu ya. Betul. Kayak wah itu ada angin segar di tengah gereja kita. Waduh. Jadi yang tadinya udah rindu kita kan, maksudnya orang-orang kalau kita di sini kan masih misa mah tetap aja misa bersama gitu ya. Tapi umat di rumah kan beberapa tahun belakangan ini misa tuh masih ya di layar laptop atau komputer gitu atau bahkan di handphone. Kadang mau misa juga dulu harus daftar ya masuk kota apa enggak, tapi sekarang tuh udah kayak oke lah udah bisa lagi gitu gereja. Kita bisa gereja. Udah mulai rame lagi ya. Iya betul. Ya. Harapannya rame lagi. Harapannya sih begitu. Wah, kalau udah ada bilang katanya harapannya berarti something wrong nih. Ada apa nih? Iya. Ya wajar sih ya sebenarnya karena kan selama ini ya kita harus ngikutin protokol kesehatan. Juga tentang pembatasan juga toh. Ketika kita mau masuk gereja ya harus berjarak dan ya dibatasi, ada kuotanya gitu. Ya mau nggak mau kita harus di rumah aja gitu kan. Tagline yang selama ini adalah di rumah aja gitu ya. Gitu. Tapi kan itu juga jadi kayak kekhawatiran ya sebenarnya kalau kita lihat. Akhirnya nih ketika misal nih ada satu pengalaman gue. Tapi bukan di tempat ini gitu. Ketika udah dibuka ternyata undangan tawaran untuk misa di gereja nggak disambut baik. Gereja ternyata masih tetap aja kosong. Yang penuh tuh YouTube kayak gitu. Betul.
Ya sama sih, ketika saya liburan juga gitu kan. Ya pengalaman-pengalaman itu juga ya akhirnya saya alami juga sendiri gitu. Ya dimana ketika hari Minggu, ketika waktu itu misa di Ciluar, kebetulan saya dari Paroki Ciluar. Shout out Paroki Ciluar. Halo Romo. Kayaknya di sini Ciluar. Mantan saya. Ya itu saya juga ngalamin sendiri gitu. Gimana ya misa online itu yang apa ya? Ya sedih gitu ya. Terlebih juga kebetulan bapak saya kan udah masuk usia pensiun gitu. Jadi nggak bisa datang langsung ikut misa. Harus di rumah. Begitu ya. Tapi maksudnya masalahnya apa ya? Apa karena memang umat-umat masih takut gitu untuk datang ke gereja secara langsung, meskipun himbauan pemerintah tentang PPKM ataupun masker segala macam itu kita udah bebas lah segala macam ya. Tapi maksudnya apakah umat tuh masih takut ya dengan hal kayak COVID gitu ya? Gue pribadi jujur ya masih takut ya. Tapi ya maksudnya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga diri, tapi gereja juga jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai udah kebiasaan misa online gitu ya, jadi lebih nyaman misa online, tapi pas gereja udah membuka gitu ya untuk kita bebas bisa gereja langsung gitu, kita malah merosot gitu semangat kita untuk gereja secara langsung gitu. Jangan-jangan kerinduan kita ketika pandemi itu semu. Ya kan, ketika ketika dibatasi nggak boleh ke gereja, ada protokol kayak gitu-gitu, terus kita bilang ya gue kangen banget Ekaristi kayak gitu. Sampai bela-belain itu buru-buru di Google Form kayak gitu-gitu kan. Jangan-jangan dipertanya itu cuman perasaan sesaat, jangan-jangan gitu. Bisa jadi sih, mungkin awalnya gitu kita ngerasain kayaknya pengen misa lagi nih gitu. Tapi kok lama-kelamaan kok saya nyaman ya bisa kayak gini gitu, misa online lebih gampang gitu, nggak harus bangun cepet, bangun lebih awal gitu, lebih bisa santai. Mungkin karena kebiasaan apa ya kan, lama-lama kalau misalkan kebiasaan dibangun setiap hari ya lama-lama jadi terbiasa gitu, mungkin bisa jadi itu kayak. Iya sih ya. Oke, gini yang pengen jadi pertanyaan buat gue tuh gini. Maksudnya kalau paroki gitu ya sudah membuka gereja untuk kita bisa gereja kapanpun tanpa daftar gitu ya, tapi masih ada umat yang memilih untuk apa ya namanya, gue kayaknya lebih memilih untuk misa online aja deh. Yes. Yang gue pertanyakan itu sebenarnya salah gak sih kalau kayak gitu? Kita nggak bisa sebenarnya nggak bisa ngomong salah apa benernya. Oke. Cuman kan diharapkan gitu ya. Iya. Kita langsung gitu datang Ekaristi merayakan secara nggak hanya secara apa ya secara fisik, kita tubuh kita hadir, pikiran dan hati juga secara langsung. Nah itu ya diharapkannya seperti itu. Tapi kan keadaan ya mau gimana gitu kan. Iya betul ya. Ya dan jadi belakangan ini juga masih naik lagi ya kebetulan. Iya kebetulan naik lagi. Jadi kayak semakin menguatkan keinginan untuk tetap misa online kayak gitu ya. Tapi enggak sih, yang menariknya itu menurut gua memang oke, kita nggak bisa membenarkan atau menyalahkan, karena yang lebih tepat itu sebaiknya sih memang misa offline. Karena yang betul-betul misa itu adalah ketika kita hadir dan menyambut tubuh Kristus secara itu, karena itu adalah kekecualian kan ya. Diadakan misa online itu sebagai kekecualian di luar kebiasaan gitu. Nah ini yang menjadi penting nih. Gue pernah baca artikel di salah satu majalah di Amerika. Kan teman-teman juga tahu ya, sobat-sobat Petpol, frater-frater juga sedang menggumulinya, merayakan tentang sinode. Ini penting, sinode, ya kan? Ada 3 kata kunci. Nah mungkin kalau misalnya mau lebih tahu lagi tentang sinode, lihat di podcast Sabar yang ke-1. Nah di situ tuh ada nanti editor tolong ya. Nah ada tentang apa tuh namanya, sinode itu kan ada 3 kata kunci persekutuan, partisipasi, dan misi kayak gitu. Dan sebenarnya itu bukan hal yang asing, bukan hal yang baru bagi kita gitu. Nah kalau kesimpulan kita waktu itu adalah bentuk gotong royong ya nih. Nah orang tuh mungkin juga menurut gua alasan entah kenapa sekarang gua malas ke gereja offline, karena mungkin takut
tentang sinode itu sendiri. Padahal sebenarnya menurut gue, enggak, ini adalah kesempatan baik untuk memberikan saran yang membangun, untuk memberikan apa yang menurut kita perlu diperbaiki atau yang perlu kita jalani bersama-sama gitu. Jadi bukan sekedar nanti hasilnya cuma dokumen, enggak, tapi itu jadi kayak semacam gaya hidup. Jadi kalau ditanya outputnya nanti sinode itu apa, bukan dokumen aja gitu. Betul. Tapi jadi kayak habit kita yang baru, mau untuk gotong royong, mau ngedengerin orang-orang, dan justru jadi ini momen kita. Kalau misalnya kemarin kita rindu ke gereja untuk Ekaristi, ini kita orang-orang yang mungkin selama ini tidak didengarkan itu, kembalilah ke gereja karena ini kesempatan kalian untuk didengarkan sih. Dan kita juga harus berjalan bersama. Yes. Gitu. Gereja juga ya pasti nggak mau, istilahnya secara hierarki nggak mau berada di atas terus toh. Kita juga, gereja juga mau mendengarkan umatnya, keluhan juga, tapi nggak hanya tentang keluhan. Iya, tentang keluhan. Sukacita juga bisa dibagikan, terutama itu ya, sukacita. Gitu. Oke, berarti maksudnya ini tuh jadi apa ya? Kalau mau gue bilang bisa jadi wadah, bisa jadi juga golden time-nya bagi umat gitu ya, dimana maksudnya gereja akhirnya menjadi pendengar gitu bagi mereka keluhan-keluhan. Bagi mereka itu siapa? Bagi mereka yang selama ini tidak terdengar gitu, bagi mereka yang selama ini tersingkirkan. Nah itu tuh gereja mau datang dan hadir untuk mendengarkan mereka gitu. Nah ini tuh udah jadi waktu yang paling pas. Jadi ajakan sinode selain untuk berjalan bersama, sebenarnya bagi gue pribadi berarti gereja mengajak kita untuk pulang. Yes. Jadi kayak manggil aja sini, pulang lagi, pulang sini gitu loh bagi gue. Iya benar-benar. Jadi kayak ini loh kesempatannya nih, segala kerinduan kalian ketika pandemi bisa penuh banget kalau misalnya mau memanfaatkan momen sinode ini dengan sebaik mungkin. Walaupun memang kita tahu kenyataannya nggak semua orang menerima sinode itu ya. Karena beberapa negara ada teolognya, ada ininya menolak karena mereka lebih fokus kepada pemulihan pasca pandemi. Walaupun itu juga tujuan yang baik, tapi ada baiknya juga sih kita kalau mendengarkan melakukan sinode sembari pemulihan pasca pandemi itu sendiri. Karena kan udah dibolehin, ternyata bangku-bangku gereja masih kosong kayak gitu. Siapa tahu banyak hal baru yang datang dari umat itu sendiri. Yes. Karena pelayanan mungkin ya. Siapa tahu kan biasanya umat pada kreatif gitu kan. Sekarang ini ya, kalian tahu tentang metaverse? Metaverse pernah dengar? Ya, ada kan gereja juga di metaverse ya. Nah itu kan bentuk-bentuk yang mungkin baru bagi kita gitu. Bagi gereja terutama gitu kan. Tapi itu hal yang baru dan harus kita lihat gitu. Kita nggak boleh tutup mata kan hal itu. Misalnya seperti itu. Berarti sebenarnya pandemi yang tadinya kita kalau mau gue bilang masa dimana kita terseok-seok gitu ya, sebagai manusia dan sebagai umat gereja juga gitu, sama-sama terseok. Sekarang tuh waktunya kita dipulihkan. Iya. Nah itu obatnya di mana? Obatnya pulang ke gereja. Nah, kembali ke gereja. Permasalahannya apa sih yang membuat kita sulit untuk pulang ke gereja? Ini dia. Agak berat ya. Kebetulan aja kayaknya Tuhan Yesus tuh baik, kasih tahu saya tadi pertanyaan itu. Enggak tuh, bukan. Ya, jadi apa sih yang membuat mungkin kita sulit banget untuk kembali lagi ke gereja? Mungkin secara institusional, gue jawab dulu pertama kali ya. Kalau misalnya secara institusional, ada orang-orang yang sering kali mendominasi. Iya kan? Ya kita nggak menutup mata lah. Pasti kita pernah melihat situasi di mana entah orang itu udah lama yang dituakan, habis itu karena dia sudah berlama sulit untuk membagikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Nah, ketika kita orang-orang yang misalnya katakanlah yang masih muda gitu ini agak sulit juga ya untuk mendapatkan kesempatan untuk didengarkan. Mungkin itu yang membuat bukan luka batin ya, tapi kayak agak kecewa ya, kenapa dalam situasi seperti ini niat gue udah baik tapi orang lain malah memberikan halangan buat gue. Mungkin itu kalau secara institusional ada, entah itu umatnya, entah itu romonya, kan kita nggak tahu. Yang penting anggota gerejanya sendiri ada yang memang menjadi menjadi orang yang mendominasi, yang membuat orang tidak nyaman, entah karena status atau jabatan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ya, itu mungkin kan bukan suatu yang baru juga ya. Ini juga sudah, saya kira sebelum pandemi juga hal yang
mungkin hampir setiap paroki ada kayak gitu. Iya, bahkan setiap zaman. Karena kan kita lihat di Kisah Para Rasul tuh ada juga hal kayak gitu ketika para rasul misalnya tentang inilah konsili Yerusalem katakanlah demikian, tentang sunat atau tidak sunat yang kayak begitu. Walaupun sebenarnya konteksnya bukan mendominasi tapi untuk karena ada ajaran tersendiri seperti itu kayak gitu sih. Ya gue setuju sih, karena beberapa minggu yang lalu gue sempet ada wawancara karena ini berkaitan dengan tugas kuliah gue kan. Gue mau wawancara salah satu OMK gitu. Dan emang rata-rata kayak gitu. Maksudnya akhirnya orang gak mau balik ke gereja atau gak mau udah deh kayaknya gue gak mau berpartisipasi aktif lagi dalam gereja karena hal-hal kayak gitu. Ada orang-orang yang merasa sudah dituakan, terus kayak ya dia udah lama lah di situ, akhirnya dia yang lebih punya power dan lebih punya suara. Jadi orang-orang kayak kaum mudanya gitu malah tersingkirkan gitu. Nah itu maksudnya hal buruk, tapi kita nggak bisa menutup mata sama hal-hal kayak gitu tuh, dan itu pasti terjadi gitu di dalam. Dan ada lah ya gitu. Iya. Apalagi kira-kira tadi itu selain institusional mungkin dari orang di dalamnya, atau ada lagi mungkin apakah rumput tetangga lebih nikmat daripada rumput kita sendiri gitu, lebih hijau kayak gitu kan? Ya mungkin kita perlu koreksi diri kali ya. Kira-kira apa sih yang bikin bangku itu sepi atau bangku gereja itu kosong? Ya bisa jadi mungkin karena dalam tanda kutip kita kurang kreatif dalam ibadat misalnya kan. Ya sebenarnya ibadat itu nggak hanya datang dari kita yang calon imam atau pater atau romo gitu kan. Ya awam pun bisa kan, ya kan, ibadat kreatif misalkan kita di sini ada toh. Ada. Nah itu sebenarnya itu yang bisa ya dalam tanda kutip mengundang terutama kaum muda gitu kan, untuk ya kita beribadat, berdoa kepada Tuhan tetapi dengan gaya yang kita inginkan dalam tanda kutip gitu, yang sesuai dengan apa yang kita mau tetapi ya tetap dalam ini. Tetap dalam jalannya. Ya betul. Ada variasinya lah ya. Walaupun sebenarnya memang doa yang resmi dan yang lain itu memang ada liturgi itu sendiri, tapi nggak menutup mata juga kok. Kita kan bisa mengkombinasikan lagu-lagu yang misalnya yang lebih anak muda. Lagu di kitab Puji Syukur tuh banyak lagu-lagu yang menurut gue pribadi tuh menggairahkan, dan itu pun masih liturgis menurut gue. Walaupun mungkin permasalahannya ada di sekitar alat musik dan lain sebagainya. Tapi itu kan kalau baca nanti di Sacrosanctum Concilium, teman-teman pasti bakal tahu apa saja yang boleh, dan improvisasinya ada di sekitar situ. Ataupun mungkin apa jangan-jangan konten romonya ketika homili? Aduh, saya calon imam padahal. Tuntutan Anda lebih besar. Saya menyuarakan apa yang ada di belakang saya. Tapi mungkin kalau dibilang promosi gereja untuk membawa umat pulang lagi ke rumah, mungkin itu juga harus diperhatikan. Pertama ya, gereja harus mulai bergerak ke arah yang lebih kontemporer, harus mulai aware lah sama orang-orang muda tuh sekarang di media sosial tuh banyak gitu. Jadi cobalah ayo promoin untuk kembali ke gereja bisa lewat media sosial atau segala macam. Jadi orang merasa kayaknya gereja udah mulai memanggil kembali gitu. Tanda-tandanya lewat mana? Bisa dibaca lewat Instagram misalkan. Ada satu paroki punya Instagram, ngajak misa kaum muda misalkan, atau mewartakan mengabarkan bahwa gereja sudah membuka dirinya lagi karena pemerintah juga sudah memperbolehkan gitu. Nah itu harus mulai digencarkan oleh gereja gitu kalau menurut gua ya. Iya. Nah dalam artian gereja yang kita maksudkan adalah ya semuanya gitu. Iya, jadi bukan cuma lu, romonya, susternya, fraternya, DPP-nya, DKP-nya kayak gitu, bukan. OMK-nya juga, misdinernya juga, atau umat yang sekali setahun datang. Iya. Mereka juga gereja. Yang sangat mematuhi 5 perintah gereja. Mengikuti perayaan Ekaristi setidaknya. Aduh, tapi maksud gue kita harus mulai sadar bahwasannya pada dasarnya juga gereja memanggil bukan kita sebagai pribadi, tapi kita sebagai komunitas. Betul. Komunitas apa? Komunitas yang sudah terpilih gitu oleh Kristus. Dimana berarti kalau mau ngomong
selanjutnya nanti surga atau neraka gitu ya. Ntar nggak pribadi-pribadi, tapi kita sebagai komunitas Kristiani gitu yang mempercayai Kristus. Karena iman bukan perkara personal, tapi iman yang komunal. Betul, juga betul. Itu adalah kekayaan Kristiani. Tapi mungkin yang terpenting yang bisa kita pelajari bersama ketika gereja dalam tanda petik memanggil pulang kita adalah mungkin kita menyisipkan harapan kita bahwa gereja menjadi ekosistem terbaik bagi kita. Yes. Jadi bukan cuma sekedar peribadatan liturgi, tapi kita pun di situ di dalamnya sungguh-sungguh bisa mengalami kasih Allah sebagai anak Allah, sesama anak Allah. Dan menurut gue ini penting, gereja jadi ekosistem itu bukan perkara lagi soal peribadatan, bukan lagi soal pewartaan, tapi ada misinya. Nah, mungkin kita sering lupa dengan misi ini. Sekali-kali kita mungkin akan undang Romo Habel ya supaya tahu sebenarnya misi. Boleh kita sapa dulu. Iya, jadi Romo Habel nanti kita akan mencoba menggali misi itu bukan perkara keluar ke negeri, ke tempat lain, tapi pertama-tama ke komunitas kita sendiri sebagai gereja. Mau gak sih kita bermisi dalam arti kita memberikan jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk semakin membuat sama kita nyaman kayak gitu. Dan jangan lupa, menurut saya ini yang juga penting dari semua yang kita alami, dari semua hambatan atau ya rintangan, tantangan yang kita hadapi, misalnya pembatasan jarak di gereja, jangan lupa kita harus tetap bersuka cita. Oke, jadi mungkin kita boleh aja kecewa itu wajar menurut gua. Tapi yang perlu kita ingat lagi bahwa satu-satunya sumber harapan dan sukacita kita tuh ada pada Tuhan. Kalaupun memang mungkin kita mengalami sakit hati, kita mengalami luka dari sesama anggota gereja, kita harus ingat juga ada misi yang Tuhan berikan, itu mengampuni. Memang kata Tuhan itu kita mengampuni berapa? 70 kali 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali itu bukan berarti jumlah kita harus mengampuninya sebanyak itu. Karena intinya adalah mengampuni itu butuh proses. Kalau memang saat ini kita belum bisa, kita harus mencoba lagi sampai akhirnya kita benar-benar ikhlas mengampuni orang-orang itu, seperti itu. Ada pesan Prater mungkin? Ya, apapun yang menghalangi kita untuk kembali ke rumah kita atau kembali ke gereja, ya kita mau tidak mau ya itulah jalannya gitu kan. Melalui Tuhan ya untuk sampai kepada Tuhan ya melalui gereja. Dan itu gereja selalu seperti bapak yang baik gitu kan, selalu membuka pintunya gitu untuk ya anaknya kembali gitu. Kalau dari gua mungkin kalau mau digambarin gereja sebagai oasis kali ya, oasis penyegar gitu. Dimana tahun kemarin kita sudah sama-sama dahaga gitu, sudah sama-sama kehausan gitu. Sekarang waktunya kita mencari mata air gitu ya. Di mana? Adanya di gereja. Jadi kalau kita udah haus, butuh minum, datanglah ke gereja. Jadi gereja sebagai oasis penyegar bagi kita yang selama ini udah merasakan dahaga. Jadi kembalilah kepada gereja gitu loh. Begitu sobat-sobat Petpol, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa semakin meyakinkan dan meneguhkan sobat-sobat Petpol ya. Semoga gereja semakin penuh lagi dan kita tetap berharap dalam pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu akan menepati janjinya untuk menjaga gereja sampai sepanjang segala masa. Amin. Oke sobat-sobat Petpol, kita bertemu di penghujung acara kita. Sekali lagi terima kasih kepada Frater Richard. Suhu saya. Dan semoga juga tesisnya segera rampung dan bisa prosesnya dilancarkanlah. Terangkanlah Tuhan. Terangkanlah. Dan kalian yang lanjutin proses selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, sobat-sobat Petpol, kalau misalnya merasa bahwa apa yang kita dengar, teman-teman dengarkan tadi adalah suatu hal yang bermanfaat, mungkin satu hal yang sangat meneguhkan, kita minta bantuannya untuk mendukung kami ya. Caranya gampang kok. Caranya bisa langsung subscribe dan like YouTube channel kita di Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Atau apa juga tuh? Follow dan like di Instagram ya. Peter Paul Major. Peter Paul Major. Ini spesialisasinya nih. Jangan lupa juga kunjungi dan like Facebook kita Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Keuskupan Bogor.
Segitu aja sobat-sobat Petpol di episode kelima sabar kita. Semoga sobat-sobat Petpol kembali lagi ke gereja ya, dan mengajak sebegitu banyak orang untuk datang lagi kembali pulang ke rumah kita. Kami minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian saja dari kami. Sampai jumpa.